Selamat malam dan selamat datang di Birama episode 4. Perkenalkan, saya Ani Nurmalika, bisa dipanggil Malika. Dan malam ini saya bersama Kak Muhammad Rijal Fahrudin Hidayat sebagai narasumber pada Birama episode 4. Selamat malam Kak Rijal, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam, kabarnya sehat luar biasa. Oke, alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan Mas kesibukannya akhir-akhir ini gimana aja? Ya, kalau kesibukan barusan landing ya ke Indonesia, jadi masih ada sedikit laporan sedikit dari kegiatan dari riset itu sendiri dan juga sedang mempersiapkan koas ya, karena habis ini masuk koas lagi, gitu. Semangat ya Kak Rijal, semoga makin lancar untuk pengurusan laporan penelitiannya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar exchange and research. Dan kebetulan Kak Rijal ini baru saja menyelesaikan research collaboration-nya yang dilaksanakan langsung nih di Universitas Kagoshima, alias universitas yang ada di Jepang. Oke teman-teman, sebelum sharing-sharing lebih lanjut tentang exchange research, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Rijal. Bernama lengkap Muhammad Rijal Fahrudin Hidayat, merupakan mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang sekarang sedang dalam profesi dokter di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Nah, Mas Rijal ini sudah sangat berpengalaman dalam berbagai penelitian, mulai dari Research Collaboration and Training, Postgraduate School of Dental and Medical Science Faculty of Medicine Kagoshima University. Selain itu, Mas Rijal juga merupakan asisten panah Research Center Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan merupakan asisten Research Functional Food Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Karena berbagai pengalaman penelitian tersebut, bahkan Kak Rijal ini juga sudah melakukan banyak publikasi nih. Mulai dari yang berjudul Unusual Symptoms of Abdominal Pain in Imperforate Hymen Mimicking Acute Appendicitis, a Case Report yang dilakukan pada tahun 2022 dengan penerbit Elsevier. Kemudian efek meme gum terhadap kadar SGOT-SGPT tikus wistar yang diinduksi diazinon pada tahun 2022 oleh Journal of Nutrition College. Selain itu juga edukasi penanganan pasien bedah anak pada orang tua pasien dan perawat bedah Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi pada tahun 2022 oleh Kiat Journal of Community. Selain itu pastinya Kak Rijal ini sudah mendapatkan berbagai prestasi mulai dari poster ilmiah, literatur review, dan juga esai ilmiah nasional. Dan prestasi yang paling terbaru nih teman-teman pada tahun 2021 yakni sebagai juara 2 literatur review nasional Ibnu Sina Medical Competition 2021 dan juara 1 esai ilmiah nasional Hypothalamus Competition. Baik, itu merupakan CV dari Kak Rijal. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa dimulai dari pertanyaan yang pertama ya Kak. Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan penelitian. Jadi penelitian yang Research Collaboration and Training, Postgraduate School of Dental and Medical Science Faculty Medicine of Kagoshima University. Dari situ tuh Kak Rijal gimana sih mengawali untuk mengikuti penelitian itu? Dan itu dilaksanakan mulai kapan? Apakah itu merupakan inisiatif kakak sendiri atau memang program dari kampus? Mungkin bisa dijawab, Kak. Oke, terima kasih. Pertama-tama aku mau berterima kasih dulu pada teman-teman dari SRCR yang udah mengundang buat sharing bersama malam hari ini. Dan yang kedua, aku mau mengucapkan selamat dulu buat adik-adik yang sudah bergabung di SRCR nih. Karena kalian punya potensi dan dorongan yang lebih untuk kemudian expert di bidang research gitu. Dan terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh moderator tadi, awal mula masuk dalam dunia research itu berawal dari ketertarikannya dengan bidang menulis gitu. Dan kemudian mengikuti beberapa event, lomba-lomba seperti literatur review, esai ilmiah,
poster ilmiah yang dimulai kira-kira sekitar tahun kedua preklinik ya, kira-kira semester 3, dan kemudian terus berlanjut hingga semester 4 menuju ke semester 5, iseng ya, ikut penelitian dosen gitu. Kemudian 1 tahun itu kira-kira sebelum perskripsian, yang kemudian itu dari iseng tadi ternyata jadi judul skripsi yang kemudian juga bisa menjadi perantara, bisa esket pertama di angkatan gitu. Dan sebelum lulus itu, balik lagi nih ceritanya, tepatnya sekitar bulan Juni ya 2021, itu ada informasi terkait dengan adanya program beasiswa ke Jepang gitu aja. Dan tambahan dari informasi itu, program itu akan menjalankan semacam training gitu dan juga riset, mini riset gitu, dan bidangnya di public health dan juga preventive medicine gitu. Kira-kira kalau di kita di IKM begitu ya. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya nyoba daftar aja gitu, dan akhirnya lolos berangkat beneran ke Jepang. Ya, ceritanya kira-kira kayak gitu. Dari penelitian itu sebenarnya fokus bidang penelitiannya apa sih, Kak? Oke, terkait fokus penelitiannya ya, terkait pertanyaan ini memang agak sulit ya untuk dijawab secara spesifik ya. Tapi secara umum kegiatan di sana itu fokus skopnya kan IKM ya, jadi di public health. Lebih tepatnya aku di sana itu ada di departemen yang spesifik yang namanya epidemiology and preventive medicine. Nah, terus terkait dengan penelitian yang ada di sana, di IKM di sana itu memang nggak sesempit definisi yang kita kenal di Indonesia gitu terkait dengan epidemiologi gitu. Jadi epidemiologi di sana itu banyak membahas ya, meneliti, mempelajari hal-hal yang kemudian terkait dengan exposure tertentu gitu ya pada tubuh manusia, dan juga menjelaskan patomekanisme dari suatu penyakit itu bagaimana bermula dan kemudian terjadi, yang kemudian dengan harapan dengan tahunya mekanisme tadi itu bisa kemudian dipreventifkan di kemudian hari. Dan beberapa juga aktivitas di sana itu contohnya ya kayak mengukur kadar merkuri di rambut bayi di ibu hamil gitu ya, yang kemudian punya peluang terpapar oleh merkuri dari berbagai jenis exposure-nya. Kemudian melihat hubungannya, asalnya dari mana ini exposure-nya, impact-nya buat bayinya itu apa sih, misalkan di berat lahirnya, lingkar kepalanya bayinya, kemudian juga sampelnya itu berbagai negara ya, bisa juga dari Indonesia, beberapa juga dari Pakistan dan negara-negara lainnya. Terus kami juga diajak main-main gitu, bukan main-main sih, tapi sharing gitu ya, sharing di public health-nya mereka, mirip mungkin kayak Puskesmas lah kalau di Indonesia ya. Dan mereka akan menjelaskan step by step-nya screening, pemeriksaan dari bayi, anak-anak di sana, dewasa seperti apa. Dan juga kami di sana banyak diajarkan terkait dengan ilmu-ilmu biostatistika ya. Jadi bagaimana mengolah data, desain studi, data analisis gitu ya. Sampai kemudian kita diajarkan how to use software mereka gitu. Yang menurutku ini paling ngena sih ya ilmunya, yang menurutku paling bisa diimplementasikan, dibawa pulang ke Indonesia gitu. Kira-kira seperti itu skupnya. Masih Kak. Jadi banyak sekali ya Kak ilmu dan pengalaman yang bisa didapat. Nah selain itu menurut Kak Rizal sendiri dari exchange and research ini, terutama kalau Kak Rizal kan di Kagoshima University, keuntungan apa aja sih yang bisa didapatkan oleh mahasiswa FK UNED kalau semisal mengikuti program tersebut? Terkait manfaat ya, wah ini banyak sekali ya. Dan tergantung dari sisi mana dulu yang kalian inginkan. Mungkin dari sisi keilmuan dulu ya. Kalau dari sisi keilmuan tentunya banyak manfaatnya, especially buat nambah keilmuan ya, dan juga wawasan terkait dengan dunia per IKM-an gitulah, dunia epidemiologi, preventive medicine gitu. Yang mana akhirnya IKM itu menurutku nggak sesempit hanya sebuah kuesioner penelitiannya, tapi juga banyak ilmu-ilmu biostatistika di sana, ilmu-ilmu yang pelajari patomekanisme, bahkan mereka sangat banyak sekali penelitian yang kemudian fokus pada sel, kemudian juga DNA, RNA, mRNA dan sebagainya, yang kurasa itu agak aneh ya kok masuk di IKM, tapi itu justru mereka menggali itu supaya mereka tahu bagaimana penyakit itu kemudian terjadi dan kemudian dapat dipreventifkan di masa depan gitu.
Dan juga di sana itu sangat-sangat profesional ya dalam menjalankan sebuah riset ya. Menurutku itu sangat beda sekali atmosfernya dengan Indonesia. Memang nggak bisa dibilang riset di Indonesia itu kurang bagus, nggak juga. Tapi mereka memang lebih dari itu. Mereka sangat profesional bagaimana mempersiapkan sebuah research, kemudian bagaimana planningnya, schedulingnya, preparationnya, olah datanya. Mereka sangat-sangat jujur, sangat-sangat profesional dalam menjaga nilai data otentik itu kemudian sampai dipublikasikan. Jadi seperti memanipulasi data-data, manipulasi yang ada di dalam research itu sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya di sana gitu. Dan juga mereka sangat jeli sekali bagaimana kita kemudian membaca data-data statistika yang tersebar yang ada di publikasi di dunia ini gitu. Kemudian dari sisi relasi ya, di relasi mungkin menurutku ya kita dengan ikut program ini tuh kita bisa tahu kenal orang-orang yang keren ya, utamanya di bidang-bidang research gitu. Dan bakalan tahu juga bahwa kita itu yang nggak ada apa-apanya sama mereka gitu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang hebat gitu, orang-orang yang peneliti profesional gitu, yang kemudian tentunya nggak hanya ada di Jepang aja ya. Jadi aku bertemu dengan berbagai orang profesor dan juga peneliti dari Mesir, dari Pakistan, dari negara-negara lainnya yang kemudian mereka juga aktif dalam sharing dari experience mereka selama research gitu. Kemudian kalau dari sisi ini ya experience gitu, pengalaman gitu. Ya tentunya enaknya sih di sini kita bisa langsung ngerasain culture Jepang ya, yang mungkin sebagian besar dari kita pengen banget ngerasain culture ini secara langsung gitu. Nah, semoga kalian punya kesempatan dan bisa ke sana ngerasain langsung ya. Dan tentunya kita di sana itu dapat teman-teman Jepang yang oke banget ya. Oke banget itu maksudnya mereka itu sangat suportif ya, orangnya sangat-sangat baik dalam relationship gitu. Jadi positive vibes lagi dalam kita berhubungan secara sosial dengan mereka. Kemudian juga dengan anak-anak yang akrab selama ini ya, ini secara subjektif dari aku sendiri, mereka itu sangat care banget ya sama foreigner ya, kita sebagai orang asing yang mungkin sebagian besar kita nggak ngerti bahasa mereka, dan mereka itu nggak segan-segan buat bantu kita translationnya, jelasin step by stepnya, everything yang ada di sana gitu. Dan itu yang kurasa kesan yang nggak akan didapetin kalau kita nggak langsung ada di sana gitu. Jadi rasa-rasa kayak gitu tuh baru bisa kita dapin dari pengalaman-pengalaman kayak gini. Ya kira-kira seperti itu ya, banyak banget ceritanya. Kira-kira kalau dijelasin singkatnya kayak gitulah manfaatnya bisa kita dapatkan dari program ini. Baik, terima kasih Mas Rijal. Nah, berdasarkan keuntungan yang didapat ke Mas Rijal tadi, sepertinya worth it banget ya kalau misal kita tuh exchange research ke sana. Nah, untuk itu gimana sih Mas proses masuknya, dan mungkin persyaratan apa aja yang harus kita penuhi untuk bisa melakukan exchange itu? Selain itu, apakah FK UNED sendiri ini menyediakan informasi-informasi tersebut, dan apakah memang ada delegasi khusus dari tiap universitas? Oke, terkait dengan program ini, aku perlu meng-highlight ya bahwa program ini memang pertama kali banget buat FK UNED gitu untuk kemudian berpartisipasi dalam program exchange ini ke Kagoshima University. Nah, jadi masuk ke syarat dulu ya. Jadi kalau syarat terkait dengan program ini itu dari yang dulu di-share ya. Jadi saat itu informasi yang aku dapatkan itu dari dekanat ya. Dari dekanat yang memang nge-share informasi itu buat preklinik angkatan akhir. Jadi saat itu angkatanku berarti 2018 dan juga di-share ke angkatan profesi. Nah, karena memang program ini tuh dijalankan untuk mereka-mereka yang udah postgraduate ya, alias sudah selesai S1-nya gitu. Jadi saat itu syaratnya adalah minimal angkatannya adalah angkatan terakhir ya, jadi angkatan ketiga atau keempat ya, keempat. Nah kemudian masuk ke angkatan-angkatan dari pendidikan profesi yang ada di rumah sakit yang belum yudisium, itu syarat pertama. Kalau IPK minimalnya 3,1 dengan konversi nilai A, B, C, D, E ya. Jadi bukan AB atau BC dan seterusnya. Jadi kalau kita punya AB dan seterusnya itu harus di-downgrade-kan ke nilai B. Jadi kira-kira kalau dibuat ABC nanti
kemudian siap menjalankan amanah dari FK UNED gitu ya, menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, kemudian juga menjaga nama baiknya, kemudian juga ya membawa agromedis ya, membawa agromedis kita go to internasional gitu ya, dan juga terakhir syaratnya nggak mulu-mulu sih, dapat izin dari orang tua. Nah udah itu 4 syarat itu aja yang harus dipenuhin. Kemudian kalau tambahan dari aku sih sangat kurekomendasikan kalian belajar bahasa Jepang ya, bahasa Jepang, dan kalian bisa tahu minimal buat communication usual aja, supaya itu kemudian memudahkan kalian selama kalian di Jepang gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terkait exchange research di Kagoshima University, jadi Kak Rizal ini untuk pembiayaannya apakah mendapat beasiswa atau memang biaya sendiri ya Kak? Ya ini penting sekali ya pertanyaan terkait biaya ya, karena juga bisa menjadi sebuah pertimbangan dari teman-teman untuk apply program ini salah satunya. Jadi kalau terkait biaya memang program ini di awal ditawarkan buat kita itu memang di bawah naungan tadi yang Jasus Scholarship ya. Jadi memang ada nominal beasiswa yang kemudian diberikan oleh organisasi di Jepang ini untuk kita yang mau berangkat ke sana. Nah, jadi biaya ini tapi hanya mengcover activity kita selama di sana ya. Jadi selama di Jepang. Jadi kayak transportasi dari kita Indonesia ke Jepang atau kita dari Jepang ke Indonesia saat pulang itu nggak didanai. Nah, jadi saat itu kita kami berdua dari FKUNED kan perwakilan jadi 2, jadi kita ngajuin tuh pendanaan ini ke rektorat ya, jadi ditolak semua ya dua-duanya gitu. Jadi kami kemudian alhamdulillah sekali, nah yang ini alhamdulillah beneran ya, dari Dekanat FKUNED alhamdulillah ngasih dana ke kita, uang saku untuk keberangkatan kita. Jadi tetapi untuk pulangnya kita juga sempat mengajukan kembali ke rektorat dan ditolak tadi itu. Jadi untuk pulangnya terpaksa harus dengan biaya sendiri, biaya dari orang tua lebih tepatnya gitu. Baik, walaupun sebagian oleh biaya sendiri, termasuk beruntung ya Mas Rizal, alhamdulillah bisa dapat dana dari dekanat. Beruntung banget, alhamdulillah. Pengalamannya udah luar biasa sekali, lebih dari nominal yang kita hitung ya. Jadi tentunya experience itu lebih penting banget untuk kita dapetin dibanding dengan nominal uang yang harus kita keluarkan. Sangat worth it. Oke Kak. Nah, kalau dari tadi kan Kak Rizal sempat menyinggung membawa nama agromedis ya Kak ya. Nah, dari penelitian Kak Rizal yang di sana atau exchange research di sana itu apakah ada seperti nyenggol atau berkaitan dengan agromedis itu sendiri? Iya, oke. Sebenarnya kalau ditanyakan menyinggung banget atau sasarannya memang ke arah agromedis sih jawabannya tidak ya. Tetapi kami yang dari FKUNED punya apa istilahnya ya, kesempatan baik gitu untuk kemudian membawa agromedis kita lebih dikenal gitu. Jadi bagaimana kita kemudian membawanya? Salah satunya setiap pekan itu ada yang namanya diskusi ilmiah ya, diskusi ilmiah yang mana kita akan berdiskusi dengan para profesor, kemudian PhD student yang ada di sana, staff di sana dan seterusnya, researcher yang ada di sana, yang kemudian kita membawakan topik agromedis itu. Seperti apa implementasinya? Misalkan kita membawa topik-topik yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di bidang agromedis itu sendiri. Misalkan dari pesticide exposure, itu efeknya apa dalam kesehatan tertentu. Nah, misalkan gitu. Kemudian juga dalam proyek kegiatan ini aku juga bersama teman-teman dari research di FKUNED gitu ya. Teman-teman kita mengangkat topik meta-analisis gitu terkait dengan pesticide exposure dengan efek terhadap genotoxicity. Nah, kemudian hasil itu kami presentasikan ke mereka sehingga kita bisa ngasih tahu nih topik-topik agromedis itu seperti apa, impact-nya atau manfaatnya buat kesehatan seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita menyelipkan gitu. Jadi kita menyelipkan dari program ini tuh kita cari celah-celahnya mana yang sekiranya kita bisa promote gitu ya. Kita bisa promote, kita bisa mengangkat gitu agromedis ini lebih dikenal lagi di dunia internasional gitu.
Baik, nah ini nih teman-teman, selain bisa melakukan penelitian di luar negeri, juga kita bisa membawa nama baik FK UNES nih dan mempromosikan agromedis ke Jepang. Nah, selain itu Kak Rijal, tadi kan kakak mengatakan bahwa pendaftarannya kalau tidak salah pada angkatan atau tahun ketiga atau keempat begitu ya. Kemudian dilaksanakan saat Kak Rijal ini mau koas begitu. Nah, untuk itu bagaimana sih sistem pengubahan SKS penelitian tersebut dalam koas? Dan apakah itu mempengaruhi koas Kak Rijal itu sendiri? Oke, terkait dengan kelas ini pertanyaannya agak sedih ya. Karena mau nggak mau gitu ya, untuk program ini memang sebuah risiko untuk harus mengambil cuti ya. Jadi kita nggak bisa lanjut koas selama itu di Subandi ya. Jadi kita harus ambil cuti yang kemudian kita fokus ke kegiatan ini selama di Jepang. Tapi memang dari program ini di awal pengumuman dari program ini, dosen kita mengatakan bahwa program ini kemudian bisa diklaim stase IKM. Nah, jadi harapannya nanti semoga terkabul ya, kami bisa ngeklaim stase IKM-nya jadi langsung selesai gitu. Dan kalau misalkan terkait dengan pertanyaan ini memang agak bikin galau ya di awal-awalnya, karena memang kesempatan ini maybe nggak datang 2 kali gitu kan ya. Jadi ya apa boleh buat ya, jadi nggak masalah ketinggalan koas kira-kira 1 semester, insya Allah worth it lah buat experience bagus ini. Dan juga kapan lagi kita bisa main-main ke Jepang kalau nggak lewat program ini ya, kira-kira gitulah ya terkait dengan apa yang aku pikirkan saat itu untuk mengambil program ini gitu. Baik, terima kasih Kak Rijal atas sharing tentang penelitian di Jepang. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait publikasi yang sudah dilaksanakan Kak Rijal nih. Di sini saya melihat sudah banyak publikasi ya, bahkan ada 7 publikasi yang ditempuh selama preklinik. Nah, publikasi yang sudah dilakukan oleh Kak Rijal itu sistemnya bagaimana sih Kak? Oke. Terkait dengan publikasi, lebih tepatnya itu preklinik sama yang klinik ini ya. Jadi tahun 2021 aku selesai preklinik, berarti yang 2022 itu saat ya sama-sama kuas inilah. Tapi memang beberapa publikasi yang 2022 itu sebenarnya uploadnya atau kita mengajukannya saat preklinik sih, soalnya memang sistem publikasi itu menunggunya kadang nggak sebentar gitu ya, bisa jadi cepat 3 bulan, bahkan mungkin 6 bulan, bahkan setahun pun ada yang nggak upload gitu atau nggak terpublish gitu. Jadi memang sistem dari publikasi itu menunggu lama gitu ya. Tapi untuk sistem publikasi yang ditanyakan ini, yang selama ini aku kerjakan, kami di sini selalu kolaborasi ya. Jadi aku nggak pernah ngerjain publikasi itu sendiri. Jadi aku bersama teman-teman dari research center gitu. Ya ini baju yang aku pakai, sedikit promosi jadinya ya. Ini juga dari teman-teman research center, dari Pana Research Center gitu. Jadi teman-teman dari FK UNED itu ada beberapa teman-teman yang punya interest yang sama di bidang menulis gitu, publikasi, sehingga aku kemudian bergabung di sana, yang kemudian berkolaborasi, menulis bareng topik-topik yang menarik, kemudian saling berkontribusi satu sama lain, yang tentunya kita butuh teman ya, butuh komunitas, orang-orang yang punya interest yang sama terkait dengan publikasi ini, sehingga kita nggak males gitu ya, kita terus terdorong untuk kemudian melanjutkan publikasi itu, menulis itu, sehingga tentunya kita sangat membutuhkan ya teman-teman, peranan dari teman-teman tim kolaborator itu untuk dalam penulisan publikasi ke depannya gitu. Baik Mas Rijal, terkait publikasi yang sudah dilaksanakan itu, apakah publikasi individu yang dibuat Kak Rijal sendiri atau berkolaborasi dengan penelitian dosen Kak? Ya, terkait itu semuanya bukan penelitian individu. Jadi semua itu penelitian kolaborasi, dan juga satu sih
itu adalah publikasi dari skripsiku. Jadi saat itu dari penelitian dosen ya, penelitian dosen yang aku sampaikan setahun sebelum aku skripsian itu yang aku iseng ikut. Nah itu akhirnya itu juga masuk dalam skripsi dan kan memang harus mempublish satu jurnal ya untuk syarat skripsi gitu kan. Jadi itu satu, kemudian yang lain-lainnya itu semuanya adalah kolaborasi. Tentunya yang paling banyak sekali itu dari teman-teman research center yang tadi aku bilang, dari komunitas itu yang kemudian saling berkolaborasi, kerjasama, ngerjain bareng, tentunya di bawah bimbingan senior-senior yang udah berpengalaman dan juga dokter-dokter kita, dosen-dosen kita di FK UNED. Seperti itu. Baik-baik. Tapi kalau misal kita nih mau melakukan publikasi individu, sebenarnya mungkin nggak sih Kak? Atau memang harus penelitian bersama dosen terlebih dahulu? Terkait dengan penelitian dan juga publikasi ya, menurutku kalau pertanyaan ini aku sulit menjawab ya. Tapi menurutku secara subjektif, sepertinya bisa tapi sangat sulit gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Jadi kita tentunya satu, minim pengalaman, minim relasi, minim experience terkait dengan menulis dan sebagainya, publikasi. Sehingga untuk kemudian tembus hingga publish itu kurasa tidak mudah. Jadi kita sangat butuh sekali bimbingan dari senior-senior kita, bimbingan dari dosen-dosen kita yang memang udah bertahun-tahun fokus di bidang publikasi, penelitian, yang kemudian itu memberikan jalan-jalan kemudahan gitu ya. Maksudnya menjadi pengarah kita kemana, harus bagaimana, itu akan memudahkan kita kemudian bisa menulis sampai publish gitu. Kalau mungkin menulis aja bisa ya, tapi kalau terpublish itu pertanyaan yang berbeda. Jadi tentunya kalau sampai publish, sampai bisa dibaca banyak orang, mungkin itu sangat-sangat sulit kalau kita sendirian. Dan juga penelitian itu akan lebih baik kalau misalkan bersama-sama atau kolaborasi, sehingga hasil itu nggak subjektif dari satu peneliti aja, tapi juga dari beberapa orang yang berkontribusi di dalamnya, sehingga lebih objektif hasil yang dihasilkan dari penelitian itu. Oke, terima kasih Kak insight-nya. Nah, dari publikasi-publikasi tersebut kan pasti ada tuh kayak permasalahan atau ya rintangan yang harus dilalui itulah. Nah, untuk melewati hal itu gimana sih Kak tips and trick selama preklinik dan juga klinik untuk bisa mempublikasikan jurnal yang cukup banyak ya Kak ya? Oke, terkait itu pertama menurutku ya, kita harus mengenali diri kita sendiri. Jadi ada yang mahasiswa preklinik itu fokusnya atau sukanya, interestnya di bidang lomba-lomba yang berbau olimpiade. Ada juga yang suka di bidang menulis, misalkan literature review atau esai dan sebagainya. Nah, itu perlu kita kenal dulu dari awal. Maksudnya adalah kalau misalkan seseorang itu memang bidangnya suka di menulis gitu ya, biasanya terkait dengan menulis atau publikasi ini akan lebih mudah ya karena dia punya interest di situ. Tapi kalau misalkan dia nggak suka menulis tapi sukanya belajar yang lebih intens gitu ya seperti untuk olimpiade, biasanya kurang tertarik dengan menulis atau publikasi gitu. Jadi itu pertama aku rasa perlu mengenali diri dulu, kita lebih suka interest di bidang seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan hambatan dalam menulis atau publikasi gitu ada dari internal dan juga eksternal tentunya. Kalau dari internal ya tentunya dari diri kita sendiri sih. Masalahnya klasik seperti males ngerjain, males nulis manuskrip gitu ya, nunda-nunda. Kemudian hambatan eksternalnya ya seperti kita perlu nyari tahu juga sasaran jurnal yang mau kita publish itu kemana gitu. Kiranya resepnya mudah atau sulit, kemudian misalkan Sinta ya Sinta berapa, kalau misalkan Ki berapa, Ki1, Ki2 dan sebagainya. Kira-kira reviewnya di sini track recordnya bagus atau enggak, cepat atau lama dan seterusnya. Kita perlu cari tahu itu dan itu butuh waktu. Dan juga tantangannya selanjutnya adalah nunggu review itu kadang lama ya. Jadi kadang dari reviewer jurnalnya itu ngeresponnya lama gitu. Jadi bisa setengah tahun gitu ya, dan lebih lama dari itu atau bisa lebih cepat dari itu. Nah, jadi hambatan-hambatan seperti itu utamanya sih menurutku yang paling penting hambatan dari internal ya, kayak misalkan malas ngerjain, nunda-nunda manuskrip dan sebagainya. Itu yang tantangan luar biasa sekali dari diri kita, apalagi kita mungkin harus membagi waktu antara preklinik kita gitu, atau mungkin kalau koas kan lebih sibuk lagi, itu kira-kira bagaimana mengatur waktunya. Kira-kira di situ tantangan kita dalam menulis manuskrip atau publikasi ini.
Baik Mas Rijal, kalau boleh di-spill dong Kak, gimana sih cara mengatur jadwalnya? Misal nih Kak Rijal eh, kosongnya di koas, terus menyempatkan menulis seperti itu atau gimana? Atau memang membutuhkan hari atau waktu tertentu yang mana Kak Rijal itu harus fokus satu kali itu dan sekali jadi gitu Kak? Ini pertanyaan sulit ini. Ya ini pertanyaan yang emang menurutku jujur sangat sulit untuk dijawab ya. Ini I'm still try to find the best ya. Jadi memang terkait dengan mengatur waktu itu sesuatu hal yang tidak mudah menurutku secara pribadi ya. Jadi memang manajemen waktu itu sangat penting sekali buat setiap individu ya atau mahasiswa apalagi kedokteran gitu ya karena memang sibuk ya. Jadi menurutku resep yang selama ini ku pakai yang kurasa tentunya banyak orang-orang yang lebih ahli di dalam manajemen waktu ya. Tapi untuk sementara ini yang biasa ku pegang gitu bahwa kita memang perlu menemukan ya mana yang menjadi high priority kita di dalamnya gitu. Jadi waktu kita sama 24 jam gitu. Jadi kita mau pakai buat apa itu serah kita. Jadi mau kita buat main, mau kita buat tidur itu serah kita. Jadi atau menulis dan sebagainya. Jadi menurutku tentukan prioritas kalian gitu. Kira-kira kalian mau fokus di preklinik ini tuh mau mencapai apa aja sih gitu. Misalkan aku mau ujian bloknya lancar, terus lulus terus, dapat nilai sekian misalkan, terus juga pengen skripsinya cepat misalkan, atau pengen lulus targetnya bulan ini atau dan sebagainya. Kurasa kalian mengatur prioritas dan juga ngasih target itu adalah sebuah push untuk diri kita untuk kemudian bisa memaksakan diri kita mengatur waktu dengan baik gitu. Jadi ketika kita punya high priority, kita bisa memilah gitu, oh ini penting, ini nggak penting gitu. Kira-kira waktu ini bisa aku pakai buat hal yang lebih penting buat productivity kita di masa depan, misalkan oh bisa buat nulis gitu ya, atau mungkin bisa buat belajar kelasnya, atau bisa buat belajar kliniknya dan seterusnya. Jadi dengan cara itu aku biasanya ini ya nyari waktu yang emang kosong gitu, maksudnya kosong itu ya sekiranya kelasnya udah oke, maksudnya jalan gitu ya, kemudian kita bisa menyempatkan di situ untuk mengerjakan manuskrip itu atau penelitian itu gitu ya. Jadi memang kita harus ngasih ruang ya, kalau misalkan memang penelitian itu atau menulis itu adalah prioritas kita, maka ya kita bisa menyandingkan itu mungkin bisa sejajar ya dengan kegiatan kita selama preklinik atau mungkin saat udah koas gitu. Jadi ketika kita naruh prioritas itu di atas, jadi kita bisa lihat bahwa kita harus mengerjakan ini itu dan kita punya target selesai kapan sehingga kita bisa menggapai keduanya dengan baik gitu. Jadi menurutku tergantung prioritas kalian dalam memanajemen waktu kira-kira seperti apa di masa-masa preklinik kalian atau di masa-masa koas kalian nanti. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas sharingnya. Tapi sebetulnya ada satu pertanyaan yang terlewat nih terkait exchange research kakak di Kagoshima University. Jadi untuk exchange research tersebut itu sebenarnya dinaungi oleh organisasi apa sih Kak? Mungkin biar bisa ditiru atau dilaksanakan juga oleh teman-teman di FK UNEJ ini. Ya, oke. Terkait dengan program ini, secara naungan besarnya itu dinaungin oleh organisasi yang namanya JASSO ya, JASSO ya. Jadi JASSO itu adalah sebuah organisasi yang memang mengeluarkan yang namanya JASSO Scholarship gitu. Jadi beasiswa JASSO gitu. Yang memang itu dari Jepang ya. Jadi dari Jepang, bukan dari Indonesia ya. Jadi dari Jepang yang mereka itu menggait gitu mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia untuk bekerja sama, untuk kemudian mendatangkan beberapa pelajar dari Indonesia untuk dibawa ke sana untuk di training atau mungkin ya diajak experience lah di sana itu seperti apa. Jadi mereka fokusnya memberikan training itu atau pengalaman buat kita-kita yang diharapkan itu bisa bermanfaat buat kita di Indonesia dan juga mereka bisa berkontribusi buat Indonesia atau buat negara-negara lain gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih atas informasinya Kak Rijal. Nah, tapi sayang sekali nih Kak, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang muncul di benak saya mengenai research and exchange ini.
tapi mungkin bisa dibahas di luar sesi saja. Jika ada pertanyaan kembali, terutama bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang exchange research ini, bisa chat di akun SRCR atau bisa langsung komen di video ini. Dan oleh karena itu, ya saya izin menutup untuk sesi sharing pengalaman exchange research ini. Nah, dari pembicaraan dan sharing Kakak Rizal yang telah disebutkan tadi, bisa saya ambil kesimpulan bahwa exchange research ini merupakan program kolaborasi penelitian oleh suatu institusi yang membuka kesempatan bagi teman-teman researcher di seluruh dunia, terutama di FK UNED pastinya, untuk bergabung dalam penelitian ini. Tentunya ada pengorbanan yang besar untuk memulai dari material, kemudian waktu, bahkan pendidikan di kedokteran itu sendiri bisa berpengaruh untuk mengambil kesempatan ini. Tapi kesempatan tidak datang 2 kali, jadi yakinkan diri kalian untuk mengambil kesempatan ini. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman yang tertarik dengan exchange research, mulai sekarang bisa yuk mulai aktif cari-cari info, belajar memanage waktu, dan juga bijak dalam membuat keputusan. Sebagai penutup nih, Mas, mungkin ada sepatah, 2 patah kata untuk teman-teman dari Mas Rizal yang mungkin bisa memotivasi kepada teman-teman researcher untuk semangat lagi nih. Oke, terkait kata-kata penutup. Oke, kalau pesanku buat adik-adik dan juga sejawat sekalian gitu, manfaatkan setiap peluang yang ada di hadapan kalian, gitu ya. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Jadilah dokter yang kemudian memiliki nilai lebih kreatif, lebih inovatif, lebih kompetitif, yang kemudian diharapkan kalian bisa menjadi dokter yang unggul di masa depan. Oke, itu kata-kata penutup dariku. Terima kasih, aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas atas wejangannya. Semoga teman-teman SRCR ini bisa beneran kreatif, inovatif, dan kompetitif sesuai dengan motonya. Nah, karena sudah sampai di akhir podcast, izinkan saya untuk menutup birama kali ini bersama SRCR, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Selamat malam semuanya. Terima kasih.